udah tiap hari jalan sekarang, yang bertahap 1,5 kilometer, 2 kilometer. Saya tadi udah mulai ban dikit, sudah mulai sedikit plank. Tadi ya walaupun baru 15 detik. Ya, mengenai critical mineral ini kan suatu proses negosiasi yang panjang ya. Tapi akhirnya kita bisa mendekatkan bahwa ini juga kepentingan bersama. Artinya Amerika paham betul tanpa Indonesia mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan 11 kali jumlah mobil listriknya pada tahun 2030. Saya juga bicara dengan Amos, pembantu dekat dari Presiden Joe Biden, dan juga dengan National Security Advisor Jake Sullivan maupun dengan pembantu-pembantu Presiden Biden yang lain. Yang intinya sebenarnya jelasin, Indonesia itu sebenarnya ya masalah survival aja. Kita tidak memban seluruhnya nikel ore itu, tapi setelah turunan keberapa ya silahkan aja, bebas. Tapi biarkan kita juga menikmati rakyat Indonesia sampai keturunan kedua atau ketiga. Nilai tambahnya, 3 hari yang lalu misalnya John Kerry datang jemput saya di Singapura. Yang saya juga terus terang jujur nanya, ini saya siapa sih kok sampai John Kerry minta betul supaya bisa ketemu saya gitu. Ujung-ujungnya adalah penghormatan mereka pada Presiden Joko Widodo. Dari semua itu petinggi-petinggi yang datang jenguk saya, ujung-ujungnya membawa rasa hormat mereka kepada Presiden Joko Widodo yang bisa bernavigasi di tengah-tengah keadaan ekonomi dunia yang tidak baik seperti sekarang ini. Dan kita juga saya jelaskan seperti sama si John Kerry, lihat sekarang mengenai rumput laut. Ya kita mau bikin itu jadi juga. Jadi bagian daripada masalah penanganan climate change. Kita punya, ya alam ini memberikan ya, depleted reservoir. Kita punya salin aquifer yang jumlahnya itu hampir atau lebih 400 gigaton. Itu yang bisa diinjek CO2 ke dalamnya. Artinya apa? Ya kita ke kiri kanan ya baik-baik aja. China kita baik, Amerika juga baik. Sepanjang national interest kita juga terlindungi. As simple as that. Anda bisa bayangin $300 juta duit Pertamina ditahan di Venezuela. Itu dilepaskan oleh Amerika. Sehingga itu dapat kembali kepada Pertamina tanpa keluar satu peser sen pun. Dan kita bicara sama mereka jelas. Ya kalau Anda memang teman sama kami, ya buktikan dong perkawanan begitu. Kita nggak pernah against kalian kok. Kita tuh adalah hanya membeda kepentingan nasional Indonesia. Itu aja. Dan mereka menghargai sikap itu. Kita beda-beda itu kan boleh aja. Wong kakak beradik aja bisa beda kok. Tapi jangan musuhan, jangan berkelahi, jangan dendaman gitu loh. Yang akhirnya membuat kita setback semua. Dan ingat, pintar-pintar membaca tanda-tanda zaman dan basisnya data. Bukan bicara perasaan. Nanti kalau kau jatuh cinta aja bicara perasaan. Kau tanyalah hatimu yang paling dalam. Apa sih yang sudah kau lakukan buat Republik ini? Jangan kita gampang judge orang lain gitu loh. Bilang ingusan lah, bilang pengkhianat lah. Siapa sih yang mau jadi pengkhianat? Dan itu saya sampaikan pada teman-teman saya TNI. Kita harus dewasa. Kita rata-rata umur 70-an saya bilang. Ngapain mesti berantem? Kita ngasihkanlah masukan-masukan bagaimana membuat Indonesia lebih maju ke depan. Jangan terus mentorpedo apa yang sudah sukses story seorang. Tidak akan ada satu presiden pun yang akan menyelesaikan seluruh masalah bangsa ini. Tidak akan. Kenapa mesti berkelahi? Pak Jokowi sudah menunjukkan kebesaran jiwanya, rekonsiliasi dengan Pak Prabowo. Dan hasilnya kan sekarang bagus. Ya itu aja kita pegang. Itu jangan baperan lah, jangan terus ya, gampang nuduh kiri, nuduh kanan itu. Kalau kau nggak suka ya jangan pilih, habis. Apalagi kau dengan milenial sekarang ini. Siapa sih yang bisa ngatur milenial? Cucu saya, apa saya bisa ngatur pilihlah ini, pilih sebadung? Nggak bisa. Dia dengan teman-temannya punya anu sendiri sudah, punya mau sendiri. Ya mungkin ada benar, tapi mungkin saya juga enggak juga sih. Karena sekarang anak-anak muda di kantor saya, itu anak-anak hebat, tapi bukan itu aja, hatinya bagus menurut saya. Banyak sekali yang presiden paham betul mengenai mereka ini, mengerti mengenai uang, tidak bisa dimain-mainkan oleh negara lain dan tidak bisa juga dimainkan oleh para pengusaha. Mereka strict tapi memberikan solusi. Jadi saya tidak pernah khawatir ya, melihat masa depan kita karena banyak anak-anak Indonesia yang jauh lebih hebat dari saya. Dan doa saya cuma satu aja, biarlah mereka itu nanti terus membawa Indonesia ini ke depan. Ya sudah sangat bisa, nggak ada masalah. Dan juga arahan apa sih anak bos saya itu udah paten-paten semua itu kok, udah jago-jago kok itu. Tidak ada kebebasan absolut itu. Saya berkali-kali sampaikan tuh, kebebasan bertanggung jawab. Itu juga bertanggung jawab dong, tentang berlindung di balik lingkungan hidup. Padahal Anda memanipulasi banyak hal. Ya nggak boleh dong.
Ya Anda harus bertanggung jawab, ya buktikan di pengadilan. Saya udah tiap hari jalan sekarang, ya bertahap, 1,5 kilometer, 2 kilometer. Saya tadi udah mulai ban dikit, sudah mulai sedikit plank. Tadi, ya walaupun baru 15 detik, dokter juga memberikan program yang saya harus ikuti. Dan tangan saya kan sudah nggak ada lagi nih, apa-apa ini, nggak ada jarum-jarum lagi, jadi udah bebas semua. Ya saya sih tergantung dokter aja. Karena istri saya sekarang berperan sangat penting dalam hidup saya. Tapi semua langkah-langkah saya laporin Bapak Presiden. Dan Bapak Presiden memberikan arahan, Pak Luhut, upayakan sesempurna mungkin recovery-nya, ya baru kembali ke Jakarta.